Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai login, session, dan cookie. Login merupakan proses autentikasi pengguna ke dalam sistem dengan menggunakan kredensial yang valid, seperti nama pengguna dan kata sandi. Login mengimplementasikan session dan cookie yang mana data sesi disimpan di sisi server menggunakan session, sementara informasi pengenal sesi disimpan di sisi klien menggunakan cookie. Login dapat digunakan untuk menangkap data yang diinputkan oleh user. Contohnya, misalnya kita punya page1.php yang di dalamnya terdapat form, di mana form ini memiliki atribut action yang menuju ke page2.php dan menggunakan metode post. Ini berarti data yang dimasukkan ke dalam form akan dikirimkan ke page2.php melalui permintaan post saat formulir disubmit. Kemudian ada page2.php. Di sini ada kondisi if $post. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada data yang dikirimkan melalui metode post dari page1.php. Kemudian, jika ada data post, maka username dan password yang dikirimkan akan diambil dari array $_post. Nah, username ini bakal mengambil nilai dari name username ini. Kemudian kita coba tampilkan data username dan passwordnya menggunakan echo. Login juga dapat digunakan untuk membuat query untuk mengecek username dalam database. Jadi kita bisa membuat query select bintang from user where username sama dengan $username. Login juga dapat digunakan untuk mengecek username dan password dalam database. Juga untuk membuat pesan error. Kemudian ada session. Session merupakan mekanisme penyimpanan informasi dalam variabel untuk dapat digunakan secara global atau di lebih dari satu halaman. Session ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi user dan mempertahankan status login. Jadi, session ini akan membuat user tidak bisa mengakses halaman tertentu sebelum user melakukan login terlebih dahulu. Dengan mekanisme session ini, data atau informasi yang bisa kita kelola akan ditangani oleh sebuah variabel superglobal bernama $_session. Nah, untuk mengisikan data ke variabel $_session ini, syaratnya kita harus jalankan dulu sebuah function bernama session_start sebelum menuliskan sintak HTML. Untuk menggunakan session, pertama, panggil dulu function session_start di awal setiap kode PHP agar PHP-nya bisa tahu kalau page tersebut menggunakan session. Contohnya di halaman 1.php ini kita panggil dulu session_start. Di halaman 2.php kita panggil juga session_start. Lalu untuk menambahkan data, kita dapat menggunakan variabel $_session. Lalu untuk menghapus session, kita bisa menggunakan session_destroy. Ini contoh penggunaannya. Kita panggil dulu session_start, lalu kita inisialisasi variabel $_session dengan nama kelas. Ini namanya bisa bebas. Lalu kita isi nilainya dengan kelas PemWeb. Nah, dengan melakukan ini, maka informasi kelas PemWeb akan tersedia di seluruh halaman selama kita memanggil fungsi session_start di awal setiap halaman. Kemudian ada fungsi session_destroy. Ini digunakan jika kita ingin menghapus sesi saat ini.
Lalu untuk mengakses nilai dari variabel session dengan nama kelas ini, kita bisa echo $_session, lalu namanya kelas. Nah, kita coba jalankan. Ini kita komen dulu session registernya. Jalankan. Ketika kita klik login, nah di sini isi dari variabel session akan tercetak. Karena di page 1 tadi kita sudah set nilai dari variabel session adalah kelas BMap. Nah, informasi pada session ini akan disimpan di server, jadi user tidak punya akses untuk mengubah nilai dari session. Kemudian ada cookie. Cookie ini sebenarnya mirip dengan session, tapi cookie berupa informasi yang disimpan di browser atau klien, sehingga user bisa memanipulasi. Jadi user bisa menambah, mengedit, dan menghapus cookie. Cookie ini bisa digunakan untuk mengenali user. Jadi untuk mengetahui user siapa yang sedang login. Cookie juga digunakan sebagai fitur shopping cart. Jadi bisa berpindah ke halaman lain tanpa menghilangkan informasi yang dipilih sebelumnya. Cookie juga digunakan untuk personalisasi. Jadi untuk mengetahui preferensi atau perilaku user. Misalnya di suatu web kita ingin settingnya memakai mode terang, lalu di web lain kita ingin pakai mode gelap. Kemudian dalam implementasi cookie, maka akan dimiliki akses ke variabel superglobal $_cookie yang akan digunakan untuk mengakses nilai dari cookie. Untuk penggunaan cookie, pertama panggil function setCookie dan isi parameter function dengan nama dan value. SetCookie, nama, lalu value-nya. Kedua, akses cookie dengan echo $_cookie, lalu nama cookie-nya. Setelah cookie terbentuk, maka user dapat melakukan edit dan hapus cookie. Ini contoh cookie, jadi kita panggil function setCookie, lalu nama cookie-nya kelas, lalu value-nya kelas PemWebCookie. Nah, untuk mengakses nilai dari cookie ini, kita bisa echo $_cookie, lalu namanya kelas. Lalu kita coba jalankan, kita kembali dulu, klik login lagi. Nah, ini cookie-nya sudah tampil. Lalu karena cookie ini disimpan di browser, maka kita bisa lihat dari sini. Pilih localhost, cookie, kelas. Ini bisa kita lihat ada cookie yang namanya kelas, domainnya localhost, dibuatnya, lalu kedaluarsanya. Nah, kita juga bisa remove cookie-nya dengan klik hapus, lalu kita klik selesai, lalu refresh halamannya. Nah, bakal muncul warning bahwa cookie-nya tidak terdeteksi karena sudah kita hapus dari browser. Nah, cookie ini tuh berlaku hanya untuk satu session. Jadi ada batas expired waktunya. Nah, untuk mengatur waktu expired cookie dapat ditambahkan parameter. Misalnya kita ingin menambahkan waktu expired 1 menit. Jadi kita tambah parameter time plus 60. Coba. Nah, ini di sini kita bisa tambah parameter time. Misalkan kita tambah 3 detik. Kita save. Kita jalankan lagi. Login. Nah, setelah 3 detik, 1, 2, 3, kita refresh lagi. Nah, cookie-nya bakal hilang. Lalu, untuk menghapus cookie, kita bisa
tuliskan set cookie dengan nama yang sama, tapi value-nya kosong, dan expired date-nya yang sudah terlewat. Ini kita tambahkan parameter time minus 3600. Nah, tapi ini nilainya nggak harus 1 jam, yang penting waktunya lampau. Misalnya kita ubah jadi -3, kita jalankan lagi. Nah, cookie-nya bakal terhapus. Jadi kesimpulannya, session itu disimpan secara server side, sementara cookie itu disimpan secara client side. Lalu session itu hilang saat browser ditutup atau usernya logout. Sementara cookie dapat diset dalam waktu yang lama. Kemudian session dapat menyimpan data berupa objek, sedangkan cookie hanya dapat menyimpan data berupa string. Kemudian tugasnya membuat halaman website register dan login dengan mengimplementasikan materi praktikum, yakni session dan cookie sekreatif mungkin. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.